Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau dengar dulu peraturan dari Kakak Mice. Apa itu Kakak Mice peraturannya? Peraturannya kalau mau ibadah harus mandi, terus pakai baju yang rapi. Terus yang kedua, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh tidur. Nah, setelah itu kita harus siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ibadah dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. kebaktian kami. Tuhan Yesus, kami di sini bersatu hati, berkumpul, meskipun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau memulai kebaktian sekolah kami meskipun online. Tuhan, Engkau sertai kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, Engkau sertai, Engkau turut bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kakak tahu nggak kalau kita itu punya sahabat yang setia, sahabat yang kita mau menemani kita dimanapun kita berada.
Siapa itu Kakak Mice? Itu adalah Tuhan Yesus kita. Wow, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adik-adik, teman-teman, Tuhan Yesus itu ada dimanapun kita berada, dalam susah, mau senang, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita harus bersyukur meskipun banyak penyakit, ada si corona, tapi kita tetap sehat, kita bisa memuji Tuhan. Harusnya kita bersukacita hari ini. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan
sukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus di hatiku. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau menyanyikan sebuah lagu dan kita mengikuti lagunya dengan sungguh-sungguh tanpa main-main ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami selama kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, ajar kami selalu untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita di dalam nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya urapi kami, urapi
kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kami boleh diubahkan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Iya, meskipun ibadah kita masih online ya. Jadi kita tetap berdoa, tetap semangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukur adik-adik tahu nggak artinya apa? Bersyukur artinya kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita masih sehat, masih kuat, masih bisa beraktivitas, kita mensyukuri itu. Karena apa? Tuhan sampai saat ini masih memberikan itu dalam kehidupan kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan. Mungkin dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu dengan itulah kita wajib bersyukur pada Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca satu pasal ini itu mengajak adik-adik untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa itu? Seumpama kita masih bisa berjalan, itu suatu kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita ya. Kita masih bisa jalan ke kiri, ke kanan, kita masih bisa memuji Tuhan. Itu suatu kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Coba adik-adik kalau pergi ke rumah sakit, mereka nggak bisa jalan-jalan, lari-lari. Nah, sedangkan kita masih bisa jalan, masih bisa lari-lari. Bahkan mungkin dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari seseorang, ya tepatnya bukan seseorang sih, tapi suatu bangsa yang tidak mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan. Ayo, bangsa apa yo? Iya, betul, bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami banyak pertolongan yang Tuhan berikan. Pertama, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka menjadi budak, ya, juru kerja paksa. Akhirnya apa? Tuhan mengutus seseorang yang bernama Musa. Nah, ketika mereka bebas, Tuhan menyertai, Tuhan pimpin melewati laut yang luas. Nah, Tuhan masih menolong. Bagaimana caranya? Menyuruh Musa untuk membelah lautan, maka orang Israel berjalan. Nah, setelah mereka berjalan, mereka akhirnya apa? Tinggal di padang gurun. Adik-adik tahu enggak padang gurun itu tempatnya bagaimana? Iya, betul. Tempatnya panas terik. Tidak ada pohon. Ya, kalau adik-adik pergi ke gunung, di sana udaranya sejuk. Kenapa? Banyak pohon-pohonan, banyak burung-burung yang berkicau. Pasti senang sekali kalau pergi ke gunung. Tetapi bangsa Israel ini diajak Tuhan menuju kemana? Ke padang gurun. Tetapi Tuhan tidak melepaskan bangsa Israel begitu saja. Tuhan menolong bangsa Israel, menyertai bangsa Israel dengan mencukupkan apa yang
diperlukan. Apa yang diperlukan? Ya makanan, ya minuman, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Nah, ketika orang Israel berada di padang gurun, Tuhan memberi mereka makanan, yaitu apa? Mana. Ya, kalau adik-adik baca di Alkitab, mana itu kecil-kecil seperti ketumbar. Kalau adik-adik nggak tahu ketumbar, nanti ke dapurnya Mama, dilihat di sana ketumbar itu besarnya seberapa sih. Nah, ketumbar itu kecil-kecil, bulat-bulat begitu. Nah, mereka harus mengambil mana itu pagi-pagi. Jadi Tuhan ingin bangun pagi-pagi. Supaya apa? Bisa mengambil mana itu. Karena apa? Kalau terlalu siang ngambilnya, mananya bisa mencair, habis. Tetapi apa yang diambil oleh bangsa Israel, yang dibawa pulang ke kemahnya, bisa dinikmati. Itulah hebatnya makanan yang dari surga. Nah, coba kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-6. Nah, di sini ketika bangsa Israel meskipun mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan, tetapi apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bangsa Israel tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Bangsa Israel tidak berterima kasih dengan makanan yang Tuhan berikan. Nah, begitu dengan kehidupan kita. Apakah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan? Kalau kita lihat orang Israel, mereka enggak bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah, lalu apa yang terjadi? Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, ini loh orang-orang Israel ini bagaimana ya? Padahal sudah Engkau cukupkan, tapi mereka masih meminta yang enggak-enggak. Nah, kita lihat di ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mataku, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Nah, orang Israel pada waktu itu marah kepada Musa, ini gara-gara kamu sih, kita tinggal di padang gurun cuma bisa makan mana ini. Akhirnya Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, mengatakan seperti itu. Jadi Musa merasa susah sekali. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-19. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, mengatakan kepada Musa, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapanku dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Wah, padahal bangsa Israel bangsa yang banyak jumlahnya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menjanjikan kepada orang Israel, ya sudah, karena kamu minta, tak kasih makan daging. Kita baca di ayat yang selanjutnya. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari tangan Mesir? Wah, Tuhan
merasa gemas sekali kepada orang Israel. Padahal orang Israel sudah dijaga, sudah dilindungi, sudah dicukupkan. Tapi masih kurang bersyukur kepada Tuhan. Kurang berterima kasih atas apa yang Tuhan beri. Akhirnya apa? Tuhan juga masih memberi. Ya sudah, tak berikan makan daging sebulan penuh. Nah, bayangkan hari pertama, hari kedua makan daging, ya pagi, siang, sore, wah rasanya bagaimana? Kan gak enak ya. Tapi itu yang diminta oleh orang Israel. Nah, Tuhan memberikan apa yang diminta. Akhirnya apa yang terjadi? Pada keesokan harinya setelah bangsa Israel menguduskan diri seperti yang dikatakan oleh Musa kepada orang Israel, seperti yang difirmankan Allah kepada Musa itu, setelah disampaikan mereka menguduskan diri, besok paginya terjadi mereka begitu bangun pagi bukan mana lagi yang ada, tetapi burung puyuh. Nah, siapa yang di sini suka makan telur burung puyuh? Nah, tapi ini bukan telurnya, burung puyuhnya banyak sekali. Mereka bisa makan di masa apapun sampai puas. Nah, jadi begitu nggak ada nasinya, sudah makan itu aja burung puyuh itu, dimasak ini, masak itu. Nah, sampai puas. Nah, tetapi setelah itu mereka tetap serakah, ya, tetap tidak berterima kasih akan apa yang Tuhan berikan. Sampai akhirnya Tuhan menghukum orang Israel. Wah, karena apa? Karena mereka tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kita lihat di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Wah, orang-orang Israel yang tidak bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan, dihukum oleh Tuhan, mendapatkan hukuman. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah adik-adik bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan? Ya, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan. Kita harus bersyukur itu. Kenapa? Karena itu yang Tuhan berikan terbaik buat kita. Mungkin adik-adik di rumah makan, ya, makan sesuatu, ngambilnya banyak, ya. Tapi karena nggak suka akhirnya dibuang begitu saja. Oh, ini nggak enak ini, buang aja. Nah, kalau nggak suka jangan ngambil banyak-banyak. Adik-adik ingat nggak? Sampai sekarang ini masih ada orang-orang yang tidak bisa makan. Sedangkan adik-adik apa? Makanan dibuang. Berarti apa? Adik-adik tidak bersyukur dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi kalau adik-adik tidak suka, lebih baik tidak usah dimakan, tidak usah diambil. Nah, ambil makanan secukupnya. Jangan dibuang-buang karena itu berkat Tuhan, ya. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih atas berkat Tuhan itu, ingat adik-adik apa yang terjadi dengan orang-orang Israel. Mereka mendapatkan penghukuman. Nah, adik-adik biarlah pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di ayat yang terakhir, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah,
Tuhan ingin kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan yang dapat kita pelajari. Biarlah kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami belajar firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat segala berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, juga buat perlindungan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu menyertai kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Oh iya, sebelum kita akhiri, Tante Sonia akan memberikan tugas. Tugas yang pertama, buatkan satu ayat hafalan. Terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di video ya, ayat hafalannya terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tugas kedua. Apa? Selanjutnya, videonya cuma satu aja. Di belakangnya adik-adik berikan satu contoh ucapan syukur kita yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Misalkan adik-adik berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan sesuatu apa gitu ya. Di video nanti bisa videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau secara pribadi ke guru sekolah minggunya. Itu aja ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.